Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang terkasih, selamat malam. Salam. Semoga damai sejahtera Tuhan semakin menyemangati kita untuk menunjukkan jati diri kita yang sebenarnya, jati diri kita sebagai orang Kristiani. Dalam Injil yang baru saja kita dengarkan hari ini, Yesus tidak berkata, "Berusahalah menjadi garam," atau "jadilah cahaya." Yesus menggunakan kalimat pernyataan, "Kamu adalah garam dunia, kamu adalah cahaya dunia." Itu berarti Tuhan Yesus menunjukkan identitas kita, hakikat kita, jati diri kita adalah garam dunia, cahaya dunia. Menjadi garam dan cahaya bukanlah beban tambahan bagi orang Katolik atau pengikut Kristus, melainkan jati diri kita. Namun Yesus juga mengingatkan, garam bisa menjadi tawar dan cahaya bisa disembunyikan. Dan dengan demikian kehilangan fungsinya, yang berarti juga kehilangan jati diri sebagai murid-murid Yesus. Bayangkan sebuah masakan yang paling mewah sekalipun, tanpa garam ia terasa hambar. Garam bekerja dengan cara melenyapkan diri, ia harus larut di dalam makanan agar makanan terasa enak. Begitulah pelayanan kita, jati diri kita sebagai orang Kristiani. Kita dipanggil bukan untuk menonjol-nonjolkan diri, melainkan untuk memberi rasa ilahi, rasa Tuhan dalam hidup bersama, di lingkungan kita, dalam keluarga kita, melalui kehadiran kita masing-masing yang rendah hati. Sementara itu cahaya bekerja dengan cara melawan kegelapan. Kalau seluruh lampu ini dimatikan, dinyalakan satu lilin saja, maka cahaya lilin itu akan melawan kegelapan. Satu lilin kecil di ruangan yang gelap jauh lebih berkuasa daripada kegelapan itu sendiri. Kita tidak perlu menjadi matahari yang menyilaukan, cukup menjadi lilin atau pelita yang berani bernyala di tengah kegelapan, ketidakadilan, atau keputusasaan orang-orang di sekitar kita. Menjadi pembawa harapan. Bagaimana cara praktis menjadi atau menghidupi diri sebagai garam dan terang itu? Dalam bacaan yang pertama, Nabi Yesaya memberikan resep yang jelas. Contoh-contoh. Menjadi terang atau cahaya bukan berarti pintar berteori tentang agama, melainkan ditunjukkan contoh-contoh memecah roti bagi orang yang lapar, memberi pakaian kepada mereka yang butuhkan, memberi tumpangan kepada mereka yang miskin yang tidak punya tempat. Yesaya menegaskan, pada waktu itulah cahayamu akan merekah laksana fajar. Artinya, cahaya kita baru akan sungguh bersinar ketika diri kita, tangan kita kotor, mungkin bahkan capek karena melayani. Dan hati kita pun terbuka bagi mereka yang lemah, yang tersingkir, yang membutuhkan. Mungkin kadang kita merasa sebagai pribadi minder, dan bertanya, siapakah saya? Saya bukan orang saleh, saya bukan orang suci, saya punya banyak kelemahan. Masakan saya bisa bercahaya?
Santo Paulus dalam bacaan kedua merasakan hal yang sama. Ketika mewartakan Injil, dia datang kepada jemaat di Korintus dengan takut dan gentar. Dan ia tidak mengandalkan kata-kata hikmat yang meyakinkan. Paulus mengajarkan bahwa menjadi garam dan terang tidak bergantung pada kehebatan kita berpidato, tetapi pada kuasa Roh Kudus. Yang Tuhan minta bukanlah kesempurnaan kita, karena tidak ada yang sempurna di antara kita. Yang Tuhan minta adalah ketersediaan kita, availability kita, untuk menjadi alatnya dipakai oleh Tuhan menerangi hidup sesama. Dunia saat ini seringkali terasa hambar karena fitnah, kebencian, gelap karena kebohongan seperti kita dengarkan dalam bacaan tadi. Sebagai garam di kantor atau lingkungan hidup kita yang penuh gosip dan fitnah, jadilah garam yang menetralisir suasana dengan kata-kata yang membangun, bukan ikut memperkeruh suasana. Sebagai cahaya di tengah keluarga yang kadang berkonflik bahkan retak, jadilah cahaya yang membawa pengampunan dan harapan. Ingatlah, garam yang tetap di dalam botol tidak ada gunanya. Ya, kalau di restoran, di warung-warungan kita harus mengeluarkan garam itu. Terang yang ditaruh di bawah gantang akan padam karena kekurangan oksigen. Kita harus keluar, berinteraksi dan berani tampil, memancarkan cahaya kita. Dan dengan demikian, seperti dikatakan Injil, menunjukkan kemuliaan Allah yang terpancar dalam hidup kita yang telah dibaptis, dijiwai oleh Roh Allah, oleh Roh Kudus. Saudara-saudara terkasih, anak-anak sekalian, Bapak Ibu, dunia sedang lapar akan kasih Tuhan dan haus akan kebenaran. Jangan biarkan diri kita menjadi tawar, jangan biarkan cahaya redup karena takut dan gentar. Mari kita setelah merayakan Ekaristi ini pulang dengan tekad, dimanapun kita berada, biarlah orang yang menjumpai kita berkata, ada rasa yang berbeda dari orang ini, orang Katolik ini. Atau ada kedamaian saat orang Katolik ini hadir di tengah-tengah kita. Itulah tanda bahwa kemuliaan Tuhan yang kudus sedang bersinar melalui hidup kita. Amin. Amin. Kalau amin saya tutup ya. Mari kita bangkit berdiri, kita aminkan iman kita dengan doa aku percaya. Aku percayakan Allah, Bapa yang Maha